Arwana merah Kapuas Kalimantan bukan ikan biasa. Lokal percaya dia reinkarnasi nenek moyang pembawa hoki. Ilmuwan terbukti arwana ingat wajah pemilik, dengar suara, bahkan chat lewat gerakan tubuh. Setiap sisik merah murni senilai jutaan rupiah, ikan ini hampir punah karena diburu. Umur arwana bisa 50 tahunan, jadi benar-benar tumbuh bareng keluarga. Kepercayaan tradisional Dayak yang ilmu pengetahuan konfirmasi, arwana bukan pets, tapi anggota keluarga berumur panjang. Like kalau menurutmu fakta ini menarik, atau ketik, tidak, kalau sudah pernah dengar. Fakta ini menunjukkan bahwa ikan arwana merah Kapuas Kalimantan, legenda yang bisa, pelihara, pemilik bukan sekadar cerita unik, tetapi bagian dari kekayaan alam dan budaya Indonesia yang layak dikenal lebih luas. Karena itu, kisah seperti ini sering membuat orang sadar bahwa Indonesia menyimpan banyak fenomena lokal yang jarang dibahas. Kata pohon merah Papua adalah amfibi paling berwarna-warni Indonesia, kulit neon merah cerah. Tapi saat tidur, kata ini berubah jadi kuning kecoklatan, teknik kamuflase yang masih membingungkan ilmuwan. Hanya hidup di pohon-pohon tinggi malam hari, setiap individu punya pola unik seperti sidik jari. Populasinya terancam hilang karena deforestasi. Kata kecil dengan superpower warna paling misterius Indonesia. Like video ini kalau kamu baru tahu, dan ketik, berani, di komentar. Fakta ini menunjukkan bahwa kata pohon merah Papua, amfibi neon yang berubah warna saat tidur bukan sekadar cerita unik, tetapi bagian dari kekayaan alam dan budaya Indonesia yang layak dikenal lebih luas. Karena itu, kisah seperti ini sering membuat orang sadar bahwa Indonesia menyimpan banyak fenomena lokal yang jarang dibahas. Gajah Sumatera punya navigasi ajaib. Mereka ikuti rute migrasi sama selama 5.000 tahun, lintasan leluhur yang tertanam di DNA mereka. Jejak kaki prasejarah masih dipakai generasi modern persis, peta bawaan lahir yang sempurna. Mereka hanya malam hari, ciptakan jalur rahasia hutan sudah terukir DNA. Tapi tragis, jalur ini putus perkebunan sawit, gajah dipaksa jalan aspal malam dan tertabrak. Setiap gajah Sumatera jaga memori ekosistem tertua Indonesia. Like kalau menurutmu fakta ini menarik, atau ketik, tidak, kalau sudah pernah dengar. Fakta ini menunjukkan bahwa gajah Sumatera, navigasi genetik 5.000 tahun yang masih diikuti setiap generasi bukan sekadar cerita unik, tetapi bagian dari kekayaan alam dan budaya Indonesia yang layak dikenal lebih luas. Karena itu, kisah seperti ini sering membuat orang sadar bahwa Indonesia menyimpan banyak fenomena lokal yang jarang dibahas. Setiap malam Kawah Ijen di Banyuwangi menyemburkan api biru elektrik yang menyala di kegelapan. Fenomena ini hanya ada di 2 tempat di dunia Indonesia. Salah satunya, apinya bukan sihir tapi gas belerang yang terbakar pada suhu 600 derajat Celcius. Para penambang lokal turun ke kawah setiap hari memikul 70-90 kg bongkahan belerang murni dengan jalan kaki pulang pergi 9 km. Pekerjaan paling berbahaya di Indonesia dilakukan sejak 1968. Setiap butir belerang di pasaran global kemungkinan melewati tangan keras mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa Kawah Ijen Jawa Timur, api biru elektrik dari belerang cair yang hanya ada di 2 tempat di dunia, bukan sekadar cerita unik tetapi bagian dari kekayaan alam dan budaya Indonesia yang layak. Like video ini kalau kamu baru tahu, dan ketik, berani, di komentar. Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi yang bikin dunia geleng-geleng. Pemuda melompati batu pipi setinggi 2 meter tanpa alas kaki. Namanya Fahombo, ritual wajib bagi calon pria dewasa. Batunya sengaja dipilih yang rapuh, kalau pendarat salah, batu patah dan mereka terjatuh. Tinggi batu terus ditambah tiap generasi, dari 80 cm menjadi lebih 2 meter. Tradisi ini melatih kelincahan dan keberanian suku Nias yang legendaris sebagai pejuang tangguh. UNESCO mengakui tradisi ini sebagai warisan budaya dunia yang nyaris punah. Fakta ini menunjukkan bahwa lompat batu Nias Sumatera Utara, ritus dewasa dengan melompati batu 2 meter tanpa alas kaki bukan sekadar cerita unik, tetapi bagian dari kekayaan alam dan budaya Indonesia yang layak dikenal lebih luas. Pesut Mahakam, satu-satunya lumba-lumba air tawar endemik Indonesia, hidup terisolasi di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur sejak 75.000 tahun lalu. Bukan pendatang dari laut, panjang tubuhnya cuma 1-1,3 meter, kulit halus abu-abu gelap, populasi tinggal 70-80 individu, masuk daftar 25 mamalia laut paling terancam di dunia. Ancaman utama jaring nelayan, tabrakan kapal tangker batubara, dan fragmentasi habitat akibat bendungan. 1 ekor mati, populasi turun 1%, warga Kutai menyebutnya ikan bandar sekarang jadi simbol sungai yang sekarat. Fakta ini menunjukkan bahwa Pesut Mahakam, lumba-lumba air tawar endemik Sungai Mahakam yang tersisa 70 ekor, bukan sekadar cerita unik tetapi bagian dari kekayaan alam dan budaya Indonesia. Like kalau menurutmu fakta ini menarik, atau ketik, tidak, kalau sudah pernah dengar.